Bayangkan, kamu sedang berjalan di tengah hujan deras. Kamu basah kuyup, dingin, dan ingin sekali langit berhenti menurunkan airnya. Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Kamu tidak punya kuasa untuk menghentikan hujan. Kebanyakan dari kita hidup dengan cara seperti itu, selalu ingin keadaan di luar berubah agar kita merasa tenang. Kita berharap pekerjaan lebih mudah, pasangan lebih pengertian, dunia lebih adil. Tapi kenyataannya, dunia tidak selalu memberi apa yang kita mau. Dan disinilah pertanyaan besar itu muncul. Apa yang lebih penting, mengubah keadaan, atau mengubah cara pandangmu terhadap keadaan? Karena, dengarkan baik-baik, terkadang, yang perlu berubah bukanlah hujannya, tapi cara kita menari di bawah hujan itu. Selamat datang di Determining Mindset. Di sini, kita akan belajar bersama, bagaimana membentuk pola pikir baru yang mampu mengubah hidupmu, bahkan tanpa harus menunggu keadaan dunia berubah lebih dulu. Di titik inilah kita dihadapkan pada dilema yang tak sederhana. Hidup seringkali menuntut kita untuk berjuang mengubah keadaan, padahal tidak semua keadaan tunduk pada usaha kita. Lalu, pertanyaannya, apakah kebijaksanaan sejati justru terletak pada kemampuan kita menggeser cara pandang? Mari kita masuk lebih dalam bahasan, mengubah keadaan atau mengubah cara pandang. Apa yang lebih penting, mengubah keadaan atau mengubah cara pandangmu terhadap keadaan? Bayangkan sebentar, kamu sedang duduk sendiri, memikirkan hidup yang rasanya tidak berjalan sesuai rencana. Pernahkah kamu berkata dalam hati, kalau saja aku punya lebih banyak uang, kalau saja aku punya pekerjaan yang lebih baik, kalau saja orang-orang di sekitarku lebih pengertian. Kalimat, kalau saja, itu sering muncul, bukan? Kita percaya bahwa untuk bahagia, keadaan harus berubah. Tapi, izinkan aku ajukan satu pertanyaan sederhana. Benarkah kunci kebahagiaan itu ada pada keadaan? Atau sebenarnya ada pada cara kita memandang keadaan? Hari ini, kita akan menelusuri sebuah kebenaran sederhana. Bahwa kadang, bukan dunia yang perlu berubah. Kitalah yang perlu mengganti cara pandang. Hidup ini penuh hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa memilih di keluarga mana kita lahir. Kita tidak bisa menghentikan hujan, atau menunda matahari terbenam. Kita tidak bisa mengatur sikap orang lain, bahkan orang terdekat sekalipun. Dan yang pasti, kita tidak bisa mengubah masa lalu. Namun, ada satu hal yang selalu bisa kita pilih, cara kita memandang semua itu. Ibarat dunia ini adalah sebuah pemandangan. Pemandangannya tetap sama, tapi kita melihatnya lewat kacamata. Kalau kacamatanya buram, segalanya terlihat suram. Kalau kacamatanya jernih, dunia terasa penuh warna. Pertanyaannya sekarang, kacamata apa yang sedang kamu pakai untuk melihat hidupmu? Izinkan aku ceritakan sebuah kisah. Seorang pria sederhana bernama Arif. Ia seorang buruh pabrik, berangkat subuh, pulang malam dengan tubuh lelah. Selama bertahun-tahun, ia mengeluh. Hidup ini tidak adil. Kenapa aku harus begini? Kenapa aku harus bekerja keras hanya untuk bertahan hidup? Suatu hari, ia membaca kalimat yang singkat tapi menghantam hatinya. Kalau kamu tidak bisa mengubah keadaan, ubahlah cara pandangmu terhadap keadaan itu. Sejak hari itu, ia mencoba perlahan. Ia melihat pekerjaannya bukan lagi sebagai beban, tapi sebagai bukti cintanya pada keluarga. Sepeda tuanya bukan lagi simbol kemiskinan, tapi sarana menjaga kesehatan. Dan kesulitannya, bukan lagi hukuman, tapi latihan kesabaran. Aneh, keadaan hidupnya tidak banyak berubah. Gajinya tetap kecil, rumahnya tetap sederhana. Tapi pikirannya berubah. Dan perubahan itulah yang membuat hidup terasa lebih ringan. Suatu malam, salah satu anaknya berkata, "Pak, terima kasih sudah bekerja keras untuk kami." Air mata Arif jatuh. Ia sadar, yang membuat hidupnya berharga bukan keadaan, melainkan makna yang ia pilih untuk diberikan. Para ahli menyebut ini dengan istilah fixed mindset dan growth mindset. Orang dengan fixed mindset selalu merasa dikendalikan keadaan. Kalau susah, berarti aku gagal. Kalau ditolak, berarti aku tidak pantas. Sedangkan orang dengan growth mindset punya cara pandang berbeda. Mereka melihat kesulitan sebagai tantangan. Penolakan sebagai proses belajar. Bagi mereka, keadaan bukan penentu akhir, tapi hanya bagian dari perjalanan. Mari kita ambil contoh yang sederhana. Dua orang berjalan di bawah hujan. Yang satu mengeluh, bajuku basah, sepatuku kotor.
Yang lain tersenyum, syukurlah hujan turun. Tanah jadi subur, udara jadi sejuk. Macet di jalan juga sama. Satu orang stres, marah, memukul setir. Satu orang lain memilih mendengarkan audiobook, belajar sesuatu yang baru. Keadaan sama, tapi pengalaman berbeda. Kenapa? Karena cara pandangnya berbeda. Sekarang aku ingin ajak kamu latihan sederhana. Pertama, reframing. Ketika sesuatu mengecewakan, ubah pertanyaanmu. Bukan lagi, kenapa ini terjadi padaku? Tapi, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Kedua, jurnal syukur. Setiap malam, tulis 3 hal kecil yang bisa kamu syukuri hari itu. Tidak perlu besar, bahkan, aku masih bisa bernapas dengan lega, pun cukup. Ketiga, self-talk positif. Sadari kata-kata yang kamu ucapkan ke dirimu. Hentikan kalimat, aku gagal, aku bodoh. Ubah jadi, aku sedang belajar. Aku akan lebih baik. Kecil, ya, tapi perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Kita sudah melalui perjalanan panjang hari ini. Kita membicarakan tentang keadaan, tentang hujan yang turun deras tanpa bisa kita hentikan, dan tentang mindset, tentang bagaimana cara pandang kita bisa mengubah segalanya. Sekarang, aku ingin mengajakmu merenung lebih dalam. Coba ingat kembali, momen paling sulit yang pernah kamu hadapi dalam hidupmu. Mungkin itu kehilangan seseorang yang kamu cintai. Mungkin kegagalan dalam pekerjaan atau pendidikan. Atau mungkin, rasa kecewa karena hidup tidak berjalan sesuai yang kamu harapkan. Saat itu, apa yang paling berat? Apakah benar-benar keadaan yang menekanmu, atau cara pikiranmu menafsirkan keadaan itu? Kalau kita jujur pada diri sendiri, seringkali penderitaan bukan hanya datang dari apa yang terjadi, tapi dari cerita yang kita buat di kepala kita tentang apa yang terjadi. Keadaan berkata, kamu gagal, tapi pikiran kita menambah, aku tidak berguna, aku tidak akan pernah berhasil. Keadaan berkata, kamu kehilangan sesuatu. Pikiran menambah, aku tidak akan pernah bisa bahagia lagi. Dan disitulah penderitaan menjadi berlipat ganda. Karena bukan hanya keadaan yang kita tanggung, tapi juga tafsir pikiran yang terus mengikat kita. Sekarang, bayangkan jika setiap kali keadaan sulit datang, kita bisa mengubah pertanyaan dalam kepala. Bukan lagi, kenapa ini terjadi padaku, melainkan, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bayangkan jika setiap luka bukan hanya meninggalkan bekas sakit, tapi juga meninggalkan pelajaran yang membuat kita tumbuh lebih kuat. Itulah kekuatan mindset. Ia tidak menghapus hujan, tidak menyingkirkan badai, tapi ia memberimu payung, bahkan sayap, untuk tetap melangkah di tengah badai itu. Dan sekarang, aku ingin meninggalkan 3 renungan untukmu, sebelum kita menutup perjalanan ini. Pertama, renungkanlah, hidup selalu berubah. Tidak ada keadaan yang abadi. Kesedihan datang dan pergi. Kebahagiaan juga datang dan pergi. Apa yang hari ini terasa berat, suatu saat akan menjadi cerita. Jadi jangan terlalu melekat pada keadaan. Belajarlah untuk melekat pada makna. Kedua, renungkanlah, pikiran adalah pilihan. Kita sering merasa pikiran muncul begitu saja. Tapi sebenarnya, kita selalu punya ruang untuk memilih. Antara marah atau sabar. Antara menyerah atau mencoba sekali lagi. Antara melihat masalah atau melihat kesempatan. Ruang kecil itulah yang menentukan besar kecilnya hidupmu. Ketiga, renungkanlah, makna lebih penting dari keadaan. Seperti Viktor Frankl pernah katakan, bahkan di dalam penderitaan paling kelam, manusia tetap bisa menemukan makna. Dan ketika kita menemukan makna, kita menemukan kekuatan untuk bertahan. Bahkan lebih dari itu, kita menemukan kekuatan untuk tumbuh. Sekarang aku ingin kamu bayangkan dirimu 5 tahun ke depan. Apakah kamu ingin dikenang sebagai orang yang selalu mengeluh pada keadaan? Atau sebagai seseorang yang bisa menemukan cahaya, bahkan ketika dunia sedang gelap? Keputusan itu ada padamu. Dan keputusan itu dimulai dari mindset. Jadi, mulai hari ini, setiap kali kamu merasa dunia terlalu keras padamu, ingatlah kalimat sederhana ini. Bukan hujannya yang harus berhenti, tapi aku yang harus belajar menari di bawah hujan. Karena mindset bukan hanya soal berpikir positif. Mindset adalah tentang memberi makna baru pada hidupmu. Mindset adalah tentang menemukan arah baru, bahkan ketika jalan lama sudah buntu. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Aku tahu, 9 menit 48 detik bukan waktu yang singkat. Tapi kalau kamu bertahan sampai di sini,
itu berarti ada sesuatu di dalam dirimu yang ingin tumbuh, yang ingin berubah. Dan percayalah, itulah langkah pertama menuju hidup yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya, bersama Determining Mindset. Tetaplah menjaga pikiranmu, karena dari pikiranmu lahir sikap, dan dari sikapmu lahir arah hidupmu. Dan arah itu, akan menentukan siapa dirimu di masa depan.